Haleluya, Shalom yang Sri Immanuel NJC yang bersuka cita sama-sama sorangan. Yes, 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 3 kali. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Sekali lagi dengan semangat. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Sorangan. Seberapa banyak di antara kita saat ini mau bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangan kalian, teman-teman. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Great is our God. Sorangan. Semuanya tepuk tangan di atas kepala kalian itu, teman-teman. Setiap pujian sembah kita saat ini, biarlah setiap sorak-sorai teman-teman pada saat ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kuasa
persembahan kita, membawa setiap persembahan kita teman-teman. Teman-teman boleh memberikan persembahan kalian lewat QR code yang ada di layar handphone teman-teman, di layar TV, di layar laptop teman-teman. Kita mau memberikan setiap ucapan syukur kita lewat persembahan kita saat ini teman-teman. Mari kita sekali lagi satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau, Allah yang selalu layak menerima setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami saat ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, satu hal yang kami tahu ya Bapak, ketika kami menaikkan pujian, penyembahan kami buat Engkau, Engkau Allah bertata atas setiap pujian, penyembahan kami. Kalau Engkau sudah bertata atas setiap pujian, penyembahan kami ya Bapak, Engkau akan hadir di tengah-tengah kami dengan segala kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus. Kami mau masuk dalam penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila kami Tuhan Yesus, kami mau bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur kepada menikmati kehadiran-Mu.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami mempunyai Allah yang baik seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hari-hari ini berat ya Tuhan Yesus. Banyak tantangan yang harus kami hadapi, banyak tantangan yang harus kami lewati ya Bapa. Tetapi kami percaya itu tidak menjadi alasan untuk kami tidak mencari Engkau. Itu tidak menjadi alasan untuk kami tetap on fire bersama Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya ya Bapa, ketika kami taat, ketika kami bersyukur, kami punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Di situ Tuhan, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan selalu memelihara setiap keadaan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah saat ini kami boleh siapkan hati kami Tuhan. Kami mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biarlah apapun yang boleh kami terima saat ini Tuhan Yesus, itu merupakan isi hati-Mu. Itu merupakan kehendak yang Tuhan inginkan atas setiap kami generasi Yeremia yang ada di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sama-sama mau siapkan hati kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari setiap kita yang sama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Mari yuk youngster, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Satu lagi kesempatan kami boleh beribadah walaupun secara online. Terima kasih kami sudah boleh memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih kedua tangan ini masih kuat kami angkat di dalam hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami kangen sama Tuhan. Biarlah tempat di mana kami boleh beribadah saat ini boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi, lepas pribadi boleh ketemu Tuhan. Tuhan, kami kangen, kami rindu akan Engkau. Peluk anak laki-laki dan peluk anak-anak perempuan-Mu. Pulihkan, sembuhkan, bangkitkan kembali roh-Mu yang ada di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tuhan, urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakan hamba untuk menjadi penyambung lidah. Urapi para pemimpin, para pengerja, urapi seluruh sahabat-sahabat, adik-adik. Tuhan, biar pengurapan-Mu mampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Youngster, apa kabarnya? Kakak percaya semua aman dalam penyertaan Tuhan. Ya, tetap waspada, hati-hati ya. Yang keluar rumah jangan lupa protokol kesehatan ya. Ingat fasilitas rumah sakit hampir penuh ya. So jangan sembrono. Ya, youngster, tiap tahun biasa kita ngumpul bareng ya. Kita ngobrol, kakak percaya nanti ya kalau Tuhan izinkan pandemi ini selesai, kita akan ngumpul lagi. Amin. Ya, dan ingat karena kita akan ngumpul lagi, biarlah nanti kumpulnya lengkap semuanya. Amin. Ya, karena lengkap itu sebabnya jaga hidupmu baik-baik. Ya, jaga imanmu, ya, jaga kesehatanmu baik-baik. Nah, mari kita mau belajar firman Tuhan ya bersama-sama. Kakak sedang merenungkan gitu ya, teman-teman youngster. Kita hidup di zaman, di dalam dunia yang menyembah cabul. Ya, coba tangkap ini baik-baik. Dunia ini adalah dunia yang cabul, dan tanpa sadar seluruh dunia menyembah sesuatu yang cabul. So, apa yang eksis? Yang eksis itu ya yang cabul. Ya, yang eksis itu ya yang pornografi, ya, yang harus buka-bukaan, dan tanpa sadar dengar beberapa di antara kita mulai terseret, mulai ikut. Youngster, dengar, para pengerja, para pemimpin, ya, seluruh sahabat-sahabat, adik-adik, hati-hati dengan apa yang kamu lihat. Hati-hati dengan apa yang kamu follow di sosial mediamu. Dengar, biarlah. Dengar, pada masa pandemi ini kita nggak tahu ya, apakah pandemi ini akan selesai atau di tengah-tengah pandemi ini Tuhan datang. Atau memang mungkin selesai pandemi ini baru Tuhan datang. Kita nggak tahu. Tetapi biarlah, youngster Maneli, kapanpun Tuhan Yesus datang,
kita siap. Katakan amin ya. Karena kapanpun Tuhan Yesus datang biar kita siap, maka biarlah seluruh rekan-rekan pengerja dan jemaat, engkau harus hidup kudus. Tetap jaga apa yang kamu lihat, jaga telingamu. Amin ya. Nah, 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 dikatakan begini, sebab Tuhan adalah roh. Nah, dengar, roh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, Tuhan adalah roh. Ya, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mari tangkap ini baik-baik. Karena Tuhan itu adalah roh, benar. Dulu kita semua merasakan hadirat Tuhan waktu ibadah yang ya, waktu kita ke gereja, wah kita bisa nangis, kita dilawat Tuhan. Tetapi mari dengar baik-baik. Roh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dengar, walaupun sekarang belum bisa ke gereja, roh Tuhan tetap ada. Katakan amin. Tuhan tetap ada di mana-mana. Karena Tuhan adalah roh. Lalu dikatakan begini, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, berarti di mana ada roh Allah, di situ engkau pasti bisa mengampuni. Di mana ada roh Allah, di situ engkau pasti bisa hidup kudus. Engkau pasti bisa melakukan firman Tuhan. Ya. Nah, lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Youngster, apa sih tujuan hidup kita? Ya, tujuan hidup kita, nah ini kalau di 2019 ya, di 2019, wah pengen punya motor yang bagus, pengen punya mobil yang bagus, pengen punya pacar, pengen apa lagi? Pengen punya handphone yang bagus. Kita punya koleksi sepatu udah kayak pensil warna gitu ya. Masih ingat waktu kecil ya, pensil warna ada 12 warna gitu ya. Dan tanpa sadar di masa lalu sebelum Covid gitu ya, kita punya sepatu udah kayak pensil warna gitu ya. Pakai baju merah, sepatu merah, baju hitam, sepatu hitam, jam tangan hitam dan sebagainya. Nah, dengar, tanpa sadar di masa yang lalu, wah kita dandanin diri kita semua, ya kita sibuk, ya. Lalu ketika kita ngefans dengan seorang artis, ya, wah gaya ikat rambutnya, gaya pakaiannya, wah kita ikutin semua. Tapi firman Tuhan bilang begini, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Youngster, mari renungkan ini. Sudahkah engkau semakin serupa dengan Yesus? Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung. Ya, tangkap ini baik-baik. Ya, kapan muka itu diselubung? Kapan muka ditutupin? Wah, ditutup ya kalau ada jerawat gitu ya. Kalau ada kotoran gitu ya. Tapi kalau kita penuh kemuliaan, maka kita tidak berselubung. So, apa itu kotoran? Ya, pornografi, percabulan, iri hati, cinta uang, kebencian, akar kepahitan, ya, itu semua menyebabkan wajah kita terselubung. Tapi Tuhan bilang begini, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, ya, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dengar, kamu tidak diciptakan untuk ngikutin artis Korea. Kamu tidak diciptakan untuk ngikutin artis MTV. No, engkau diciptakan untuk serupa dengan Yesus. Katakan amin. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Itu sebabnya kenapa kamu harus mengampuni, karena engkau akan serupa dengan Yesus. Itu sebabnya kenapa kamu harus mengasihi musuhmu, supaya engkau serupa dengan Yesus.
Amin. Itu sebabnya kenapa engkau harus hidup kudus. Engkau tidak ikut cara-cara dunia. Engkau nggak ikut teman-teman kamu. Ya, karena goal kita adalah menjadi serupa dengan Yesus. Ya, bukan seperti dulu. Wah, dulu kalau sebelum COVID, goal kita mau jadi cowok keren, cewek cakep, banyak follower. Ya, yang notabene-nya sekarang nggak kepake. Ya, kita beli pakaian yang macam-macam, jalan-jalan. Ya, sekarang nggak bisa. Kenapa? PSBB. Ya, nah lalu mari kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-21. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, lihat ini youngster, ia dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tangkap ini baik-baik. Tuhan bilang begini, barang siapa memegang perintah Tuhan, ya, jangan lupa Tuhan Yesus juga pernah bilang begini, yang berbahagia bukan yang mendengarkan firman, tapi yang berbahagia ialah yang mendengar dan melakukan. Ya, so kalau kamu sayang sama Tuhan, balik lagi, kamu pasti hidup kudus, kamu pasti mengampuni. Kalau kamu sayang sama Tuhan, kamu nggak usah dipaksa-paksa baca Alkitab. Ya, kalau zaman dulu nggak baca Alkitab nggak boleh pelayanan. Oh sekarang begini, oh pas, sekarang kan udah gak ada pelayanan, kan online semua. Jadi gak usah baca Alkitab. No, kita baca Alkitab bukan karena kita mau pelayanan, bukan karena jadwal. Kita baca Alkitab karena kita sayang sama Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, youngster. Senangin hati Tuhan, menjadi serupa dengan Yesus. Ya, lakukan firman Tuhan. Ya, lalu Tuhan bilang begini, yang memegang perintah dan melakukan, dialah yang mengasihi aku. Lalu barang siapa mengasihi aku, Yesus, ia akan dikasihi oleh Bapa. Dengar, Bapa di sorga yang punya langit dan bumi. Bapa di sorga yang menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Wah, nggak pakai repot-repot. Ya, orang bangun rumah, wah, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya, Tuhan juga just say a word. Ya, dengar, kalau Tuhan bilang gini, kamu kuliah, kamu pasti kuliah. Kalau Tuhan bilang gini, kamu kerja, kamu pasti kerja. Kalau Tuhan bilang gini, kamu sembuh, kamu pasti sembuh. Ya, nah itu sebabnya kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Caranya apa? Melakukan perintah Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, barang siapa mengasihi Yesus, ia akan dikasihi oleh Bapa. Kebayang kalau Bapa di sorga sayang sama kita. Oh Rabasya, walaupun masa pandemi ini engkau akan tetap bekerja, engkau akan tetap berbuah. Lalu dikatakan begini, dan aku pun akan mengasihi dia. Tangkap ini baik-baik youngster. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berarti nggak usah susah-susah nyari Tuhan. Wah, nyanyi sampai beralbum-album tetap nggak ngerasain hadirat Tuhan. Bahasa roh kok kayaknya kosong. No, Tuhan bilang begini, yang dikasih, yang melakukan perintah Tuhan mengasihi Yesus, yang mengasihi Yesus dikasihi Bapa, ya, yang dikasihi Bapa, maka Yesus pun akan menampakkan, ya, akan menyatakan diri, ya. Baca Alkitab, wah langsung dapat pengertian. Katakan amin. Ya, 2 Petrus 2 ayat 19. Wah, ini ayatnya agak nggak enak nih ya. 2 Petrus 2 ayat yang ke-19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa dikalahkan orang, ialah hamba orang itu. Nah, lihat ini baik-baik ya. Mereka menjanjikan kemerdekaan. Ya, para pengerja, para pelayan Tuhan di masa lalu sampai hari ini, kalau kita pelayanan, apa sih yang kita ajarin? Ya, yang kita tawarkan cuma satu, merdeka. Merdeka dari kepahitan, merdeka dari luka batin, merdeka dari kesulitan ekonomi, merdeka dari dosa, ya, termasuk nanti masuk ke sorga. Ya, nah itu yang kita janjiin. Tapi Tuhan bilang begini,
Mereka menjanjikan kemerdekaan padahal mereka sendiri hamba kebinasaan. Karena siapa dikalahkan orang, tangkap ini. Siapa dikalahkan orang. So kalau kamu ngefans banget dengan seorang penyanyi, kamu kalah sama penyanyi itu. Ya kalau kamu kamu kalah sama orang kaya. Ya kamu hamba orang itu. Nggak heran goalnya cari duit. Nggak heran wah tipu sana tipu sini. Wah pinter ngerayu kalau begitu urusan uang. Nah hati-hati. Siapa dikalahkan orang? Ya, kalau kamu follow yang macam-macam, kamu udah kalah. Kamu follow yang seksi-seksi, kamu follow pornografi, kamu sudah kalah sama orang cabul. Hati-hati, ya. Ia adalah hamba orang itu. Biarlah kita semua jadi hamba-hamba Tuhan. Amin. Youngster, youngster, biarlah kalau dulu kita kumpul sama-sama. Ya, biarlah nanti kalau Tuhan Yesus datang, kita naik ke sorga sama-sama. Amin. Ya, jangan ada yang ketinggalan. Jangan ada yang ketinggalan. Ya, mereka adalah hamba. Ia adalah hamba orang itu. Biarlah kita terus ingat. Ya, kita bukan hamba dunia ini. Kita bukan hamba uang. Ya, kita bukan hamba kepahitan. Kita adalah hamba-hamba Kristus. Ya, Yakobus 1 ayat yang ke-23. Wah, ini ayatnya luar biasa nih. Yakobus 1 ayat 23 sampai 25. Lihat ini baik-baik youngster. Sebab jika orang hanya mendengar firman tetapi tidak melakukan, ia seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang itu, ia bertekun di dalamnya dan bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan, ia berbahagia oleh perbuatannya. Katakan amin. Tuhan bilang begini, kalau kamu dengar firman dan kamu nggak ngelakukan, kamu tahu kamu harus hidup kudus, kamu tahu kamu harus melakukan firman, tapi kamu nggak melakukan, maka seumpama orang ke kaca, ya begitu ke kaca, ini contoh, ada tai mata gitu ya, ini ada tai mata, ya, rambut berantakan, ke kaca dia lihat, terus nggak ngapa-ngapain, ya, so harusnya waktu kita sebelum ke ngaca dengan ngaca, apa bedanya? Bedanya adalah sesudah ngaca pasti kita lebih rapi. Katakan amin. Saya sebelum taping ini saya ngaca dulu, ya takut nanti rambutnya kemana-mana gitu ya. Nah dengar, karena kakak sekarang taping ini jam 2 pagi, khusus anak-anak youngster. Ya kakak harus rapihin dulu, ya. Tapi firman Tuhan bilang begini, kalau dia ngaca, ya. Lalu sesudah itu dia pergi, nggak ngapa-ngapain. Itulah orang yang dengar firman tapi tidak melakukan. Ya, tapi ayat yang berikutnya ini bagus banget ya, kakak ulangi lagi. Ya, tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna itu ada di Alkitab. Amin. Ya, berpegang pada Taurat, jangan menganan dan mengiri. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Dengar baik-baik, ya, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Ya, dengar, youngster, baca Alkitab. Kalau marah mau banting pintu, baca Alkitab yang banyak. Ya, kalau kamu kepahitan, baca Alkitab yang banyak. Waktu nafsu, dosa, onani, masturbasi, dosa di toilet, dosa pornografi itu kuat. Ya, sebelum melakukan, baca Alkitab, baca Alkitab. Kenapa? Karena ini Tuhan bilang, hukum yang akan memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Berarti apa? Tiap hari baca Alkitab. Bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia karena perbuatannya. So, kita bahagia bukan karena kita punya banyak follower, kita bahagia bukan karena punya banyak uang. Notabene-nya di zaman yang sangat ajaib ini,
Ya, di zaman COVID-19 ini ada orang punya banyak uang, punya asuransi unlimited, tetapi nggak bisa masuk rumah sakit juga. Kenapa? Kamarnya nggak ada, rumah sakitnya penuh semuanya. Nah, ini zaman yang aneh. Kalau zaman dulu, wah, yang punya uang itu yang nomor satu. Ya, zaman ini enggak. Oh, Rabasya, ini zaman yang dengar, yang bisa selamatin kita cuman Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi berbahagia bukan karena punya uang, berbahagia bukan karena punya jabatan. Ya, wah, dulu berpikir, wah, gue bahagia banget nih kalau gue punya motor keren. Nah, ya sekarang punya motor keren terus mau ngapain? Orang kagak bisa kemana-mana, ya kan? Mau kemana-mana juga, wah, perlengkapan penuh. Ya, kebayang punya mobil 2, 3, 5. Terus sekarang ngapain? Panasin doang tiap hari. Kan kagak bisa jalan, aktivitas terbatas. Ya, dengar. Yang berbahagia adalah yang melakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Yuk, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Jangan seneng ikut RTS, seneng ibadah. Waduh, kalau ibadah nonton channel YouTube-nya, wah, berkali-kali. Wah, pagi ini, siang ini, sore ini, wah, keliling-keliling. Ya nggak salah, nggak salah. Tapi jangan lupa tetap makanan keluarga rohani wajib. Amin. Ya, kakak sampai hari ini, dari masa pandemi, dari bulan Maret sampai hari ini, ya kakak beribadah di gereja sendiri. Ya, di gereja sendiri. Terus apakah ngeliat-ngeliat yang lain? Ya, kadang ngeliat-ngeliat yang lain ya cuman karena dapat kiriman dari grup gitu ya. Ya, atau begitu pas selesai di YouTube ya dia lanjut jalan sendiri. Ya udah sekedar. Tapi yang utama tetap harus dari Bapak rohani sendiri. Katakan amin ya. Jangan lupa pemimpin Bapak rohanimu yang bertanggung jawab menjagai engkau. Ya, lalu dikatakan begini. Sebab barang siapa orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Ya, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, tetapi orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukan, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Udah gampangnya begini. Yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, ia akan bertahan. Ya, keluarganya akan bertahan, pekerjaannya akan bertahan, pelayanannya akan bertahan. Kenapa? Karena dasarnya adalah batu yang teguh. Tapi yang tidak melakukan firman, ya, oh Rabah, minta maaf, pelayanan up and down, ya, pelayanan sebentar, cuti, sakit hati, berhenti lagi. Kenapa? Karena ia mendengar, tapi ia tidak melakukan. Ia membangun dasar pekerjaannya, dasar kerohaniannya, dasar keluarganya, dasar pelayanannya di atas pasir. Ya nekat atuh. Pasir ya, air datang, hujan, badai, angin, geser semua. Amin. Youngster, berdirilah di atas batu karang. Ya, mari yuk kita lanjutkan kembali yuk. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Youngster, setan itu pengen kita punya konsep begini, dosa itu pribadi, jangan diucapkan. Ya, supaya apa? Ketika kamu tidak mengucapkan dosa, kamu nggak ngaku dosa, maka apa yang terjadi? Dosa itu akan mengakar di dalam hidupmu, ya, makin kuat, mengikat engkau makin kuat. Dan kalau akarnya sudah kuat, ia akan menghasilkan buah. Dosa yang sudah dibuahi akan menghasilkan maut. Dari onani, masturbasi, mulai hubungan seks atau pemaksaan, berurusan dengan hukum dan cerita horor lainnya. Tetapi ketika engkau mengaku dosa,
Ketika engkau mengaku dosa, maka lihat ini baik-baik. Wah, malu, yes. Tetapi apa yang terjadi ketika engkau mengaku dosa? Akar dosa itu tercabut. Sehingga apa yang terjadi? Ingatan tentang dosa itu ada, tetapi dosa itu tidak bisa memaksa engkau untuk gampang jatuh bangun dalam dosa. So, suami istri, ya, kakak adik, ya, dengar semua rekan-rekan youngster, saling mengaku dosa lah dengan kakak rohanimu, dengan orang tuamu. Ya, kalau orang tuamu udah sungguh-sungguh dalam Tuhan, kamu ngomonglah sama mama, ngomonglah sama papa. Kalau papa udah gini. Youngster, kalau papa mama pasti masuk sorga. Kamu ada apa-apa, ngaku dosa sama papa mamamu. Ya, tapi kalau papa mama belum ke gereja, ya disitulah ada kakak rohani. Ya, ada orang tua rohani di gereja. Kamu boleh ngaku dosa. Ya, Om, saya punya fantasi seks yang liar. Om, saya punya dosa yang terus saya jatuh bangun dalam dosa ini. Dengar, waktu engkau ucapkan, dengar baik-baik, akar dosa itu akan tercabut. Barang siapa mengaku dosa, ia setia dan adil. Ia akan mengampuni dan ia akan menguduskan. Katakan amin. Jangan jadi hamba dosa. Ya, COVID-19 ini membuat kita semua harus menyiapkan diri kita. Rumah kita, youngster, bukan di Batam. Rumah kita di surga nanti. Ya, di sorga nggak ada dosa. Di sorga nggak ada drama Korea. Di sorga nggak ada pornografi. Di sorga nggak ada wifi buat main game. Ya, di sorga nggak ada lagu dunia. Di sorga cuma ada pujian dan penyembahan. Amin. Ayat yang terakhir yuk. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Untuk apa kita melakukan firman? Untuk apa kita mengaku dosa? Nah, ini ayat favoritnya. Sampai hari ini kakak, ini yang tetap buat kakak bersemangat. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan Allah ada padaku. Katakan amin. Ya, kalau engkau berani berkata Roh Tuhan ada padaku, pasti engkau tidak kepahitan. Pasti engkau tidak berbuat dosa. Pasti engkau keuanganmu jujur. Katakan amin. Engkau tidak lakukan pornografi. Mana mungkin onani masturbasi kemudian kau berkata Roh Tuhan ada padaku. Waduh, setan yang ketawa. Ya, yuk kita lanjutin ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik. Bukan untuk jalan-jalan. Wah, kalau di masa lalu semua mimpinya apa? Gue mau keliling dunia. Mau ke Hollywood. Ya, mau lihat Universal Studio. Mau ke Disneyland. Ya sekarang gara-gara COVID nggak bisa semua. Ya, nggak bisa semua. Ya, so kita ingat kembali panggilan kita adalah The Great Commission. Come on, generasi Pentakosta ketiga, bangkit, percaya, ya, jangan terkamirkan oleh account yang lain. Oh, Rabas, ayolah, tetap perkuat diri kalian, ya. Lalu dikatakan begini, untuk memberitakan pembebasan, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Ya, bukan tugasnya kita untuk berantem, untuk debat. No. Tugas kita adalah memberitakan kabar baik. Great Commission. Katakan amin. Jangan habiskan energimu untuk kepahitan. Jangan habiskan energimu untuk debat. Jangan habiskan energimu untuk pornografi. Jangan habiskan energimu untuk korupsi. Tapi biarlah kita menjadi generasi yang melakukan amanat agung. Amin. Ya, jangan jatuh bangun terus dalam dosa. Ya, it's okay kalau sekarang akui, bangkit dalam nama Yesus. Mari yuk kita angkat kedua tangan kita yuk. Oh rabasyad akara bala. Oh rabasyad akara bala. Bahasa roh yuk. Youngster bahasa roh yang kuat yuk.
Kalau Roh Kudus ingetin, masih ada dosa-dosa aktif dalam kehidupanmu. Mari minta ampun sama Tuhan, yuk. Sama janji Tuhan. Kalau itu ada di handphoneku, kalau itu ada di data storeku, kalau link-linknya masih ada, ayo hapus dalam nama Yesus. Delete itu semua. Kalau Roh Kudus ingetin, aplikasi itu yang bikin kamu jatuh bangun dalam dosa. Kalau tiba-tiba kamu ingat, wah ini gara-gara account ini nih, saya follow account ini dan tanpa sadar saya jatuh bangun dalam pornografi. Ya, dosa seks nafsu itu mulai menjadi kuat. Hati-hati, ayo unfollow itu, delete itu. Janji sama Tuhan, ayo kuduskan dirimu. Hingga engkau suatu saat kau akan berkata, Roh Tuhan ada padaku. Kenapa Roh Tuhan ada padaku? Karena 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Katakan amin. Ya, bait Allah. Ya, di mana Roh Allah diam di dalamnya. Youngster, engkau akan berhasil bukan karena kuat dan gagah. Engkau akan berhasil karena Roh Tuhan ada di dalam engkau. Pada masa pandemi ini engkau akan tetap bekerja. Engkau akan tetap melayani. Bukan karena kebisaanmu, tapi karena Roh Tuhan ada padaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku berdoa untuk semua sahabat-sahabat, semua adik-adikku ya Tuhan. Tuhan, jagai hati, jagai iman mereka. Biar mereka nggak marah, biar mereka tetap percaya. Tuhan, biar kami nggak menjadi kecewa dan menolak Engkau ya Tuhan. Tuhan, biar kami tetap beribadah, biar kami tetap mengasihi Tuhan. Kami tetap baca Alkitab. Tuhan, biar kami tetap melakukan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semua diubah menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, biar kami boleh tetap mengasihi sesama kami, orang tua kami, musuh kami ya Tuhan, orang-orang yang berseberangan dengan kami. Para kakak-kakak, para leaders tetap jadi guardian yang baik, jadi gembala, jadi kakak yang baik bagi adik-adikmu. Tetap WhatsApp, tetap cari mereka, tetap kumpulin, tetap doakan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, biar pada masa pandemi ini kami masih boleh, kami tetap boleh mengasihi Tuhan. Kami boleh produktif dan kami boleh berguna bagi sesama. Berkati ya Tuhan semua pelayanan online yang dilakukan oleh Youngster Maneli. Tuhan, berkati ya Tuhan, apapun platform yang mereka pakai, biar Tuhan pakai untuk menjangkau lebih luas lagi. Tetap on fire, tetap semangat. Ya, biarlah nanti waktu Tuhan datang, Tuhan mendapati kita semua sedang giat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mohonkan berkat untuk semua sahabat-sahabat, semua adik-adikku. Tuhan, berkati ya Tuhan, berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka. Tuhan, berkati pelayanan mereka dengan berlimpah-limpah-limpah. Aku mohonkan berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Youngster Maneli, tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.